Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnianti Pongsendana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Toraja, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 di bawah bimbingan Bapak Andi Suhardiman sebagai fasilitator dan Bapak Alfred Saladan sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Untuk menciptakan budaya positif, saya harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan murid, sehingga tindakan saya dapat berpihak kepada murid sesuai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, saya juga harus kreatif, reflektif, mandiri, dan berinovasi dalam menciptakan budaya positif tersebut. Dengan menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, saya perlu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan memaksimalkan peran komunitas praktisi yang ada di sekolah dengan tetap berdasar pada visi yang telah dibuat. Visi tersebut menjadi acuan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pengembangan kompetensi siswa secara maksimal sesuai profil pelajar Pancasila dan penciptaan lingkungan belajar yang positif. Dengan demikian, integrasi dari budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami secara mendalam dalam diri setiap orang, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini saya sudah keliru memposisikan diri dalam mengontrol murid saya. Selama ini saya berada pada posisi penghukum dan pemantau. Seharusnya saya berada pada posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang diam-diam membawa HP ke sekolah tanpa seizin guru. Saya mengambil posisi seorang manajer untuk membantu murid tersebut menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Langkah yang saya tempuh dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya
sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman, konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Terkadang juga saya lepas kontrol sehingga saya emosi dan tidak bersabar menghadapi murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya langsung pada tahap validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan pelanggaran murid tersebut tanpa melalui tahap menstabilkan identitas, sehingga murid menjadi takut untuk menjawab saat ditanya dan membuat saya semakin emosi menanganinya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun.